Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih memaparkan matematika wajib statistika dengan KD ukuran pemusatan data. Bagi Anda yang belum subscribe, saya harapkan Anda segera subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian lebih mudah memahami materi-materi yang saya paparkan. Selamat mengikuti. Median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Yang pertama adalah median data tunggal. A. Banyaknya data ganjil. Maka median dapat dicari dengan menggunakan rumus nilai data ke setengah N plus 1. Dengan N-nya adalah banyaknya data. Atau median sama dengan X. N ditambah 1 dibagi 2. Yang kedua, banyaknya data genap. Maka median sama dengan setengah dikalikan X dari setengah N ditambah X dari setengah N ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, tentukan nilai median dari data 5, 4, 7, 2, 1, 8, 6, 4, 2, 5, 5, 3, 7. Kita jawab. Data kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, kemudian kita hitung banyaknya data sebanyak 13 data. Artinya banyaknya data adalah ganjil. Maka median dirumuskan oleh X. N ditambah 1 dibagi 2. N-nya 13 tambah 1 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sehingga mediannya pada X7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya sama dengan berapa? 5. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan nilai median dari data 7, 4, 8, 9, 9, 7, 3, 5, 1, 5, 7, 3. Kita jawab. Data kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hitung banyaknya, ternyata sebanyak 12. Maka banyaknya data adalah genap. Mediannya adalah setengah dikalikan data ke setengah N ditambah data ke setengah N ditambah 1. Kita cari N-nya sama dengan 12, berarti 12 dikalikan setengah sama dengan 6, kemudian ditambah 1 adalah 7. Berarti mediannya terletak pada antara X6 dan X7, yaitu setengah ditambah setengah dikalikan X6 ditambah X7 sama dengan median sama dengan setengah dikalikan 5 ditambah 7, yaitu 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data mediannya itu terletak di sini antara 5 dan 7. Berapa? 6. Paham ya? Berikutnya, pada contoh yang ketiga. Tentukan median dari data berikut pada distribusi frekuensi data tunggal. Kita tentukan angka 2 sebanyak 5. 3 ada 8, 4-nya ada 6, dan 5-nya ada 4. Jumlah seluruhnya adalah 23. Merupakan bilangan ganjil. Dengan demikian,
Kita cari frekuensi kumulatifnya. Ini 5, maksudnya mulai data ke-1 sampai dengan data ke-5. Artinya 2 ini ada 5. Baru menuju ke data ke-6, yaitu X6, sudah masuk sini. Berarti X6, X7, X8 sampai X13. Itu adalah ada di sini. Kemudian X ke-14 sudah masuk sini. Sampai pada data ke-19. Nah, 13 ini dari mana? Iya, dari 5 ditambah 8. 19 dari mana? 5 tambah 8 tambah 6. Atau 13 tambah 6 juga boleh. Kemudian 19 tambah 4 sama dengan 23. Dengan demikian, N-nya sama dengan 23, banyaknya data ganjil. Maka median sama dengan data ke-23 ditambah 1 dibagi 2. 23 tambah 1 sama dengan 24, dibagi 2 sama dengan 12. Berarti datanya terletak pada X ke-12 sama dengan 8. X12 mana? Nah, ini. Karena apa? Ini itu mulai dari data ke-6 sampai data ke-13. Berarti data 12 ada di sini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu median data berkelompok. Median data berkelompok dirumuskan oleh median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM, kemudian dikalikan dengan P. Keterangannya, ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Awas, ini adalah sebelum kelas median. Sedangkan FM adalah frekuensi kelas median. Dan P-nya adalah panjang kelas. Untuk memperjelasnya, kita kasih contoh. Pada daftar distribusi frekuensi data berkelompok, terlihat bahwa pada kelas 63 sampai 67 berfrekuensi 2. 68 sampai 72 berfrekuensi 6. 73 sampai 77 berfrekuensi 10 dan seterusnya sampai pada kelas 88 sampai dengan 92 berfrekuensi 3. Jumlahnya sama dengan 40 data. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu 2, 8, 18, 30, 37, dan 40. 2 dari sini. Terus 8. 8 dari mana? 2 ditambah 6. 18 dari mana? 8 ditambah 10. 30 dari mana? 18 tambah 12. Dan seterusnya sampai pada 40. Kemudian kita cari kelas mediannya. Kelas mediannya didapatkan dari X setengah N. N-nya adalah 40, kita masukkan setengah kalikan 40 sama dengan 20. Berarti mediannya itu terletak pada X ke-20 atau data ke-20. Data ke-20 kita cari. Ini sampai pada data kedua. Data ke-8. Kemudian data ke-9-nya masuk sini. Sampai dengan data ke-18. 18 data ke-19-nya sudah masuk sini. 19, 20, 21 sampai 30. Berarti data ke-20 atau X20 terletak pada kelas 78 sampai dengan 82. Berapa? Kita hitung. Dengan TB 77,5. TB batas bawah dikurangi setengah. Berarti TB-nya sama dengan 77,5. FK
sama dengan 18. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini adalah kelas median. Frekuensinya 30, frekuensi kumulatifnya. Nah, sebelumnya berapa? 18. Paham ya? Kemudian FM yaitu frekuensi pada kelas median. Kelas mediannya ini, kemudian ini adalah frekuensinya 12. Kemudian P-nya adalah TA, tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya adalah 82,5. Kemudian tepi bawahnya 77,5. Kita kurangkan sama dengan 5. Anda bisa mencari 78 dikurangi 73. Atau 83 dikurangi 78. Atau 82 dikurangi 77. Awas, biasanya keliru. 67 dikurangi 63. Salah. Ini bukan tanda pengurangan. Hati-hati. Ini bukan tanda pengurangan. Paham ya? Kemudian kita masukkan ke rumusnya. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM dikalikan P. Diperoleh ME sama dengan TB. TB-nya 77,5. Kita masukkan. Setengah N sama dengan 20. Setengah N sama dengan 20. FK-nya 18. Tuh. Kemudian FM-nya sama dengan 12. Kita masukkan. Kemudian P-nya adalah 5. Kemudian kita hitung 77,5 ditambah 1/6 dikalikan 5. 1/6 dari mana? 20 dikurangi 18. Berapa? 2. 2 dibagi 12, 1/6. Dikalikan 5, 0,85. Ditambah 77,5 sama dengan 78,33. Paham ya, anak sekalian? Jadi, mediannya ada di 78,33. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Dari histogram berikut, tentukan nilai mediannya. Sumbu tegaknya sebagai frekuensi, sedangkan sumbu mendatarnya sebagai data. Kita akan mencoba mencari median dari histogram tanpa menggunakan daftar. Hati-hati, tanpa menggunakan daftar. Sehingga dengan daftar Anda harus sudah paham. Langkahnya, kita amati pada interval pertama terletak pada TB-nya 34,5, TA-nya 41,5 dengan frekuensi 3. Sedangkan pada interval kedua, TB-nya 41,5, TA-nya 48,5 dan frekuensinya 5 dan seterusnya. Tuh. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Ingat, frekuensi kumulatifnya kita tambahkan kan? Di sini frekuensinya berapa? 3. Sini berapa? 5. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 8 tambah 8, 16. Kemudian 16 tambah 14 sama dengan 30. Kemudian tambah 10. 40 tambah 6 sama dengan 46. Tambah 4 sama dengan 50. Paham ya? Jadi kita tidak memerlukan daftar distribusi frekuensi lagi. Ini kalau soalnya pilihan ganda. Oke, kita lanjutkan. Kita mencari kelas median. Kelas mediannya pada X setengah N. N-nya adalah 50. Berarti X dikalikan, X setengah dikalikan 50 sama dengan X 25. Di mana? Nah, X25 itu ada di sini. Ini adalah kelas mediannya. Maka, kelas mediannya ini, TB-nya adalah 55,5. 55,5 TB-nya. Paham ya? Kemudian FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas median. Frekuensi kumulatifnya adalah 16. Tuh.
sedangkan frekuensinya pada kelas median adalah 14. Kemudian kita cari P adalah TA dikurangi TB, yaitu 62,5 dikurangi 55,5 sama dengan 7. 62,5 dikurangi 55,5 sama dengan 7. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM dikalikan P sama dengan 55,5 TB-nya ditambah setengah N. Setengah N-nya 25 dikurangi FK. FK-nya sama dengan 16 dibagi FM. FM-nya adalah 14. Dikalikan panjangnya yaitu 7. Kemudian diperoleh 55,5 ditambah 9/2 sama dengan 55,5 ditambah 4,5 sama dengan 60. Dengan demikian, median dari histogram ini adalah 60 yang terletak di sini. Antara 55,5 sampai dengan 62,5, maka 60 itu ada di sini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah modus. Modus adalah suatu nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak. 1. Modus data tunggal. Tentukan modus dari data berikut. Kita buat datanya. Maka untuk mencari modus dari data tunggal ini, kita buat daftar distribusi frekuensi data tunggal. Sebagai berikut. XI-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ada pada daftar ini. Kemudian frekuensinya, satunya ada 1, sedangkan duanya ada 3, 1, 2, 3. Tiganya ada 3, 1, 2, 3. Dan seterusnya hingga pada data 9 ada 1. Kemudian kita cari modusnya sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 mempunyai frekuensi terbanyak. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, modus data berkelompok. Dirumuskan oleh modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Keterangannya, modus atau MO sama dengan modus. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, untuk memperjelasnya kita lihat contoh pada lembar berikutnya. Contoh yang pertama. Tentukan modus dari daftar distribusi frekuensi berikut. Ada daftar dengan pada kelas pertama 63 sampai 67 berfrekuensi 2. 68 sampai dengan 72 berfrekuensi 6. 73 sampai 77 berfrekuensi 10 dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir 88 sampai dengan 92 berfrekuensi 3. Jumlah totalnya adalah 40. Kemudian kita tentukan kelas modus. Kita tahu bahwa modus merupakan data yang berfrekuensi terbanyak. Dari daftar ini, frekuensi yang terbanyak adalah 12. Berarti kelas modusnya adalah ini, yaitu
pada 78 sampai dengan 82. TB-nya 77,5 dari batas bawah dikurangi setengah. Tuh. Sedangkan D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya, yaitu D2 sama dengan 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Panjang kelas. Panjang kelasnya TA dikurangi TB. TA-nya adalah 82,5, sedangkan TB-nya 77,5 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D2 ditambah D1 ditambah D2 dikalikan P. Berarti modusnya sama dengan 77,5 ditambah 2 dibagi 2 plus 5 dikalikan 5. Sama dengan 77,5 ditambah 1,4286. Kita bulatkan sama dengan 78,93. Paham ya anak-anak sekalian ya? Kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan modus dari histogram berikut. Sumbu tegak kita nyatakan dengan frekuensi, sedangkan sumbu mendatarnya sebagai data. Kita baca histogramnya. Pada interval pertama, nilai tengahnya adalah 34 berfrekuensi 1. Interval kedua, nilai tengahnya 41 berfrekuensi 8. Interval ketiga, nilai tengahnya 48 berfrekuensi 16, sampai pada interval yang terakhir, nilai tengahnya 76 berfrekuensi 5. Kita tentukan kelas modusnya. Kelas modusnya adalah kelas dengan interval frekuensi terbanyak. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensinya adalah 16 pada kelas modus, kelas sebelumnya adalah 8, dan kelas sesudahnya adalah 12. D1 sama dengan 8. Dari mana? Dari 16 dikurangi 8. Frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Sedangkan D2-nya sama dengan 4. Dari 16 dikurangi 12. Frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. TB sama dengan 44,5. TB-nya di sini. Dari mana? Dari 41 ditambah 48 dibagi 2, yaitu sama dengan 44,5. Sedangkan panjangnya adalah 7. Dari mana? 48 dikurangi 41, atau 55 dikurangi 48, atau 62 dikurangi 55. Paham ya? Kita masukkan kepada rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan 7. Dengan TB-nya 44,5. Kemudian D1-nya 8, D2-nya 4, dikalikan P, P-nya 7. Diperoleh modus sama dengan 44,5 ditambah 56 dibagi 12, sama dengan 49,17. Paham ya? Jadi modusnya terletak di kelas modus pada interval yang ketiga. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi di atas, kalian saya kasih tugas
kemudian tugas kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom di kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Bagi Anda yang belum subscribe, saya harapkan Anda segera subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu Anda bermanfaat dan barokah. Kita lanjutkan. Nomor 1. Tentukan median dari daftar distribusi frekuensi di samping. Ini 52 sampai 54 berfrekuensi 7 dan seterusnya. Oke. Yang kedua, tentukan modus dari daftar distribusi frekuensi di samping ini. Anda cari modusnya. Kemudian yang ketiga, tentukan median dari histogram di samping. Ini histogramnya. Tuh. Pada interval pertama 34,5 sampai 39,5 berfrekuensi 4. Interval kedua dari 39,5 sampai 44,5 berfrekuensi 8. Sampai pada interval yang terakhir, yaitu dengan TB-nya 59,5 dan TA-nya 64,5 berfrekuensi 7. Anda cari modusnya. Mediannya. Sedangkan yang ketiga, tuh, yang sumbu tegaknya sebagai frekuensi, sumbu mendatarnya sebagai data, yaitu menunjukkan jam kehadiran tamu. Ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya jam 9.00 pada interval pertama berfrekuensi 3. Interval kedua, nilai tengahnya adalah jam 9.15 menit berfrekuensi 8. Interval ketiga, nilai tengahnya adalah jam 9 lebih 30 menit berfrekuensi 6 sampai pada interval terakhir, yaitu nilai tengahnya adalah jam 10 lebih 15 menit berfrekuensi 7. Pertanyaannya, tentukan modus dari histogram tersebut. Oke, dikerjakan ya. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan semoga ilmu Anda barokah. Namun, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda segera subscribe. Saya tunggu subscribe Anda. Jangan lupa like dan share ke teman kalian. Oke? Demikian pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.